Pemirsa, kita telah bergabung dengan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi, apa kabar? Selamat malam, Mbak. Baik, sehat ya Mas Adi ya? Alhamdulillah sehat sejauh ini. Alhamdulillah. Mas Adi, gimana nih kita melihat pengundian nomor urut ini? Beberapa pasangan capres-cawapres menilai bahwa ini tidak menentukan begitu ya, dan tidak ambil pusing mengenai nomor urut yang akan nantinya didapatkan oleh mereka. Lalu sebenarnya seberapa signifikan dampaknya nomor urut ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang kalau persoalan nomor urut itu tidak ada kaitannya dengan tingkat elektabilitas, tidak ada kaitannya dengan tingkat kemenangan di Pilpres 2024 yang akan datang ya. Jadi nomor urut itu hanya sebatas untuk memudahkan identifikasi terhadap masing-masing calon gitu ya. Kan itu yang sebenarnya terjadi. Kalau kita mengacu pada hasil pemilu 2004, 2009, dan 2014 misalnya, itu kan nomor urut 1 tidak pernah menang, tapi selalu kalah. 2004 bahwa kita tahu SBY itu nomor urut 4, tapi SBY lah yang kemudian memenangkan pertarungan di Pilpres baik putaran pertama dan putaran kedua. Kemudian pemilu di 2009 juga begitu, SBY itu nomor urut 3, nomor urut 1 itu Megawati Soekarno Putri, dan nomor urut 3 itu adalah Pak JK dan Pak Wiranto. Tapi yang memenangkan Pilpres kali itu adalah Pak SBY. Begitupun dengan pemilu 2014, kita tahu bahwa nomor urut 1 itu adalah pasangan Prabowo Subianto, kemudian Pak Jokowi itu nomor urutnya ya nomor 2, tapi adalah Pak Jokowi. Dalam konteks itulah sebenarnya saya nomor tak terlalu signifikan untuk memenangkan pertarungan pres itu adalah kerja-kerja politik, kerja-kerja tim sukses, dan yang paling penting adalah bagaimana turun ke masyarakat supaya mereka itu mau datang ke TPS dan memilih salah satu calon. Kan itu yang sebenarnya menjadi kunci kemenangan, bukan soal nomor urut. Tapi nomor urut itu hanya sebatas untuk memudahkan pemilih terhadap calon yang akan mereka pilih di 2024. Saya kira di situ poinnya, Mbak. Sebenarnya nggak begitu menentukan begitu. Tapi kalau Mas Adi sendiri melihat di tengah dinamika politik saat ini gitu ya, Mas Adi, elektabilitas ketiga pasangan capres-cawapres ini gimana menurut Mas Adi? Kalau melihat kecenderungan saat ini kan memang yang relatif leading adalah Pak Prabowo Subianto dan Gibran ya, unggul agak sedikit tipis dari pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Baru di pasangan yang ketiga itu adalah Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi kalau melihat konfigurasinya saat ini memang yang relatifly unggul nomor 1 dan nomor 2 itu adalah pasangan Prabowo dan pasangan Pak Ganjar Pranowo. Jadi dua orang ini sangat mungkin nantinya akan memenangkan pertarungan di putaran pertama dan akan lolos di putaran kedua. Karena rasa-rasanya sulit ya di Pilpres 2024 mendatang, Pilpres hanya akan dimenangkan oleh satu putaran ya, karena mengingat syarat satu putaran itu nggak gampang. Pertama memang harus 50% plus sekian, plus 1, plus 2 dan seterusnya. Tapi 51 plus sekian itu juga kan harus merata di separuh jumlah provinsi secara nasional. Kalau saat ini ada 38 provinsi, maka separuh dari 38 provinsi itulah kemudian harus menang minimal memperoleh 20% dukungan dari pemilih. Jadi ini adalah syarat yang menurut saya tidak gampang untuk memenangkan pertarungan di satu putaran. Tapi overall kalau kita membaca angka-angka statistik per hari ini, yang sangat mungkin lolos di putaran kedua itu adalah Pak Prabowo Subianto dan Pak Ganjar Pranowo. Oke, baik. Lalu kalau ini yang lagi rame dibahas, Mas Adi, mengenai wasit nih, katanya wasit yang harus objektif dan profesional. Gimana tanggapannya Mas Adi nih? Ya, kalau dalam konteks itu saya kira memang tak ada bantahan apapun ya Mbak. Dalam setiap pemilu dan pilkada pastinya ada imbauan-imbauan dari seluruh masyarakat, dari kelompok aktivis, dari pegiat-pegiat demokrasi, bahwa penyelenggara pemilu itu harus netral, dia harus independen dan tidak main mata dan genit untuk memenangkan salah satu calon. Karena penyelenggara pemilu itu adalah mereka yang tegak lurus terhadap konstitusi, di mana memang diamanatkan oleh undang-undang, mereka itu harus bekerja secara proporsional, melayani semua kepentingan rakyat, melayani semua kepentingan sang capres. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu khususnya
bahwasanya ini haram hukumnya cawe-cawe apalagi menjadi bagian dari pemenangan salah satu kelompok tertentu, baik KPU dan Bawaslu tingkat pusat, kabupaten, provinsi, dan kota, semuanya harus netral karena mereka itu disumpah atas nama rakyat dan disumpah atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi pertanggungjawabannya kepada rakyat dan pertanggungjawabannya juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di samping itu memang ada larangan-larangan dalam kampanye yang memang tidak bisa dibantah dan sampai saat ini mestinya harus ditegakkan di atas segala-galanya. Misalnya tidak boleh melibatkan anggota TNI, tak boleh melibatkan anggota kepolisian, tak boleh melibatkan perangkat-perangkat desa dan seterusnya ya, karena itu adalah larangan-larangan di mana memang kita semua aparatur sipil negara itu ingin diletakkan dalam konteks bahwa dia adalah sebagai abdi negara, abdi rakyat yang tak boleh mengintervensi apalagi ikut campur dalam urusan politik elektoral. Saya kira di situ yang harus memang kita pegang teguh bersama. Ini tentu sebagai upaya supaya pemilu kita ini kan bukan hanya ritual 5 tahunan, pemilu itu bukan hanya ganti orang dan presiden setiap 5 tahun, tapi yang paling penting adalah setiap pergantian kepemimpinan itu di mana proses-proses dan seluk-beluk demokrasinya itu bisa terjadi secara kualitas, bisa bermanfaat, dan yang paling penting adalah semakin mantap tingkat demokrasi kita. Salah satunya ya netralitas penyelenggara dan netralitas aparatur sipil negara. Baik, Mas Adi tahan dulu, kita akan lihat dulu ini Mas Adi di KPU di mana pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini telah tiba di gedung KPU untuk bersama-sama mengikuti penetapan nomor urut Capres-Cawapres yang digelar di KPU RI. Nah, ini tadi Ganjar dan Mahfud bersama-sama, begitu bersama rombongan juga datang dari rumah pemenangan di Cemara, di mana tadi sebelum berangkat ini juga melakukan sholat maghrib bersama relawan, tim pemenangan, dan juga para pendukung. Nah, kalau kita lihat tiga-tiganya nih Mas Adi sudah tiba begitu ya di KPU. Tadi yang pertama tiba adalah pasangan Prabowo Gibran, lalu ada pasangan Anies Mohaimin, lalu pasangan Ganjar Mahfud. Nah, ketiganya ini sudah masuk ke dalam gedung KPU, di mana acara kalau kita melihat di susunannya itu akan dimulai atau akan dibuka dengan gala dinner bersama di rooftop KPU bersama dengan para pimpinan dan juga anggota KPU. Dan kita lihat juga para pendukung, baik itu undangan dari partai itu juga sudah tiba ya tadi di KPU dan mengisi kursi yang telah disediakan. Baik Mas Adi, kalau kita lihat ini semuanya sudah sudah tiba begitu ya, tinggal menunggu rangkaian acara yang akan dilaksanakan. Nantinya akan ada gala dinner, lalu akan ada pengambilan antrian dan juga ada pembukaan rapat pleno. Kalau kita lihat tadi Mas Adi sempat menyebut soal aparat dan juga ASN, soal kenetralan begitu ya, harus junjung tinggi dan harus dilaksanakan. Menurut Mas Adi saat ini bagaimana melihat yang terjadi Mas Adi? Ya, saya kira memang kita berharap semua bahwa semua larangan dalam kampanye itu diperhatikan oleh semua kalangan ya, oleh pasangan capres dan cawapres, oleh kontestan, oleh tim sukses, oleh relawan, tim pemenangan, dan siapapun yang punya kepentingan untuk bertanding di Pilpres, bahwa larangan dalam kampanye itu wajib hukumnya dipenuhi ya. Pertama soal netralitas aparatur sipil negara yang memang mereka itu haram hukumnya untuk terlibat apalagi cawe-cawe memenangkan salah satu paslonnya. Kalaupun toh mereka tidak takut pada rakyat, kalaupun toh misalnya keberpihakan mereka itu tidak diketahui oleh rakyat, minimal mereka itu secara moral takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena mereka waktu disumpah diambil jabatan politiknya sebagai abdi negara, mereka itu kan berjanji kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk bersungguh-sungguh mengabdi kepada bangsa, tentu
itu atas seizin rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya secara moral politik para aparatus negara ini tidak boleh ya main mata, apalagi ikut campur dalam pemenangan. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, memang kita tentu berharap siapapun yang nantinya jadi presiden di 2024 terpilih secara definitif mendapatkan suara dari mayoritas rakyat Indonesia adalah mereka yang jadi presiden dengan kepala tegak, dengan penuh dedikasi dan penuh dengan sambutan yang luar biasa dari rakyat Indonesia. Tentu kita tidak mau presiden dan wakil presiden terpilih adalah mereka yang dicibir misalnya, diolok-olok karena proses dan mekanisme pemilihannya itu misalnya ada kecurangan, melanggar undang-undang dan seterusnya. Karena tentu saja kita semua punya kepentingan, siapapun nanti yang jadi presiden harus kita jaga marwah dan martabat untuk menjadi pejabat di Republik Indonesia minimal untuk 5 tahun ke depan. Jadi oleh karena itu bagi saya siapapun nanti capres para tangannya jangan pernah melak DPR beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, bagi saya agak menarik ini kalau melihat pemandangan ya, ternyata tidak ada pengerahan dari masing-masing pendukung, terutama ini mungkin pertama karena malam, yang kedua demi menjaga kondusivitas ya, karena memang belakangan ini tensi persaingannya kan sudah mulai agak sedikit panas, saling serang, ya, saling menegasi dan seterusnya. Saya termasuk orang yang mengapresiasi karena masing-masing calon tidak terlampau memobilisasi dan mendatangkan pendukung ke KPU ya untuk mendukung jagoan mereka masing-masing. Tapi overall di luar itu semua ada dua hal yang saya tunggu. Pertama, biasanya ada yel-yel ya dari masing-masing yang ikut tinggi kedatangan tiga capres ke KPU, dan yang paling penting yang kedua itu biasanya masing-masing apa clue, apa argumen dari setiap nomor urut yang mereka akan dapatkan nanti. Misalnya kalau ada yang dapat nomor urut 1 misalnya pasti dipakai logo V, Victory, misalnya begitu kan, dan seterusnya. Itu yang paling banyak ditunggu. Karena nanti kan setiap capres ini diberikan kesempatan untuk mengomentari nomor urut yang didapatkan. Baik, tapi kalau kita lihat ini kan karena baru saja mulai begitu ya, Mas Adi. Kalau kita lihat di dalam juga belum ada ramai-ramai. Tapi memang itu salah satu yang seru. Tapi harusnya memang dijaga tidak provokatif begitu ya. Menyuarakan, mendukung boleh saja gitu, tapi tidak menyuarakan. Dan terkait dengan soal ini, Mas Adi, yang saat ini yang lagi ramai juga isu dugaan isu kecurangan pemilu begitu. Yang padahal kalau kita lihat tahapan pemilu sebenarnya baru saja dimulai begitu kan. Menurut Mas Adi gimana? Baru dimulai udah ada dugaan kecurangan pemilu ini. Ya, saya kira memang soal dugaan-dugaan kecurangan pemilu itu harus diletakkan dalam konteks ini pilpres harus dihadapi dengan tenang, dengan damai ya. Ada saling tuduh menuduh sama yang lain. Kenapa begitu? Ini yang kelima kalinya tentu bagi rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Jadi hindari cara-cara curang, hindari cara-cara manipulatif, hindari cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Cukup sudah misalnya beberapa waktu yang lalu putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung begitu banyak kontroversi yang sampai saat ini itu ya menjadi dalam tanda kutip noda dalam perhelatan Pilpres di 2024 ya Mbak. Jadi ke depan gitu ya, jangan lagi ada upaya-upaya tidak elok ya untuk memenangkan satu pertarungan dengan cara-cara yang anti demokrasi, curang dan seterusnya. Itu kan imbauan moralnya. Yang kedua yang tak kalah pentingnya tentu ya semua pihak harus bisa menahan diri bahwa kemenangan yang diinginkan oleh masing-masing capres adalah kemenangan yang didapatkan dengan penuh gembira, kemenangan yang penuh dengan kewibawaan, bukan kemenangan yang didapatkan dengan segala menggunakan berbagai cara. Dan itu yang sebenarnya kita harus hindari bersama kan, supaya ya kita itu tadi presiden dan wakil presiden terpilih adalah mereka yang secara definitif membanggakan, kemudian diapresiasi, dan yang paling penting rakyat itu sungkan dan kemudian memberikan dukungannya secara total. Jadi kita tentu tidak ingin presiden terpilih itu adalah mereka yang sering dibully karena prosesnya misalnya curang, prosesnya itu tidak sesuai dengan keadaban-keadaban demokrasi. Dalam konteks itulah bagi saya diskusi ataupun opini-opini terkait dengan potensi kecurangan di 2024 harus diletakkan supaya
presiden dan wakil presiden terpilih adalah mereka yang terpilih secara legitimate melalui pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan transparan. Bukan dengan kemenangan yang penuh dengan kecurangan-kecurangan. Saya kira di situ poinnya memang. Oke, kalau kita ngomongin soal tadi juga kenetralan, soal kecurangan begitu ya, yang lagi ramai juga dibahas soal CCTV, integrasi CCTV gitu ya, di mana yang dilakukan oleh instansi yang di luar penyelenggara pemilu. Menurut Mas Adi seperti apa? Ya, saya kira memang harus bisa dijelaskan kepada publik kenapa misalnya ada CCTV yang terkoneksi ya di antara kantor-kantor penyelenggara pemilu dengan kantor-kantor keamanan itu, karena ini tentu untuk menghindari kesimpang siuran kan. Ini yang sebenarnya sampai saat ini publik masih belum mendapatkan jawaban yang secara transparan dan gamblang ya. Mungkin niatnya baik supaya pengamanan terhadap kantor KPU dan Bawaslu itu bisa dilakukan secara total dan maksimal supaya KPU dan Bawaslu yang diamanahkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara itu dalam proses ya sebagai penyelenggara tentu sangat kondusif dan nyaman mendapatkan pengawalan yang cukup luar biasa dari aparatus keamanan. Tentu dalam konteks itu kemudian kita harus layak apresiasi, tapi pada saat yang bersamaan karena ini dilakukan jauh-jauh hari, terkoneksi CCTV antara penyelenggara dan pihak keamanan misalnya, harus ada argumentasinya. Pertama, argumentasi itu harus disampaikan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, karena apapun judulnya ini kan untuk memberikan satu argumen yang clear kepada masyarakat bahwa substansi dari pemasangan CCTV yang terkoneksi itu adalah untuk kepentingan pengamanan dan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas dan damai. Yang kedua tentu saja dari pihak DPR dan pemerintah harus berani menyampaikan ini secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pengamanan ya, bukan sebagai upaya-upaya untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Ini yang saya kira untuk menciptakan supaya pemilu itu tidak menimbulkan waksangka, supaya pemilu itu tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan, supaya pemilu itu tentu saja berjalan jujur, aman, dan adil. Saya kira di situ poinnya, Mbak. Dan Mas Adi, kalau kita lihat bahwa permintaan integrasi CCTV KPU dan Bawaslu ke kepolisian ini, kalau kita lihat baru terjadi kali ini, begitu ya. Apakah itu artinya ada ketakutan besar, begitu, bahwa nantinya KPU dan Bawaslu akan melakukan misalnya kecurangan? Kalau misalnya tadi kita ngomong dengan dalih keamanan, selama ini juga kita maksudnya harusnya mempercayakan KPU dan Bawaslu seperti yang tadi Mas Adi sampaikan, biarkan mereka menjalankan tugasnya gitu loh. Dengan adanya permintaan integrasi ini, apakah akan ada semacam ketakutan gitu, Mas Adi? Menurut Mas Adi? Ya, saya kira memang sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu harus di backup dari segi keamanan tentu saja, supaya mereka itu fokus menjalankan tugas dan pokok aksinya, supaya berjalan dengan baik semua proses dan tahapan pemilu yang sebentar lagi akan kita lakukan. Tanggal 28 November misalnya kan masa dan tahapan kampanye sudah dilakukan sampai tanggal 12 Februari 2024. Tentu dalam konteks itu KPU sebagai penyelenggara harus ada jaminan bahwa mereka itu dalam tanda kutip tidak ada gangguan-gangguan yang cukup serius. Tapi sekali lagi Mbak, butuh kita semua argumentasi dari teman-teman KPU dan Bawaslu soal CCTV yang terkoneksi itu dan terlanjur sudah menjadi pembicaraan publik. Untuk apa, substansinya apa, dan demi kepentingan siapa. Karena ini kan dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilu dilakukan. Kan kalau kita melihat dan mengacu pada pemilu-pemilu sebelumnya, itu biasanya kalau sudah mau biasanya kalau mau pencoblosan ataupun penghitungan gitu ya, baru dipasang CCTV yang bisa mengoneksikan dengan aparat-aparat keamanan. Jadi ini yang saya kira sampai saat ini belum ada argumennya, terutama dari KPU dan Bawaslu, apa urgensi CCTV yang terkoneksi itu untuk keamanan dan tentu saja penyelenggaraan supaya bisa dilaksanakan secara netral dan 100%. Kan sebenarnya di situ, Mbak. Belum ada argumen. Rakyat sebenarnya cukup mengapresiasi jika ada pengamanan yang cukup luar biasa. Rakyat juga sangat-sangat gitu happy jika KPU itu dalam menjalankan tugasnya, misalnya dia sangat nyaman karena ada dalam tanda kutip gitu ya keamanan yang cukup luar biasa memproteksi mereka, sehingga KPU dan Bawaslu ini fokus pada kerja-kerja untuk membangun demokrasi dan kualitas demokrasi kita yang sehat. Tapi sekali lagi argumen-argumen yang selalu dipertanyakan oleh publik, apa alasannya kenapa CCTV dipakai dari sekarang gitu ya, jauh-jauh hari sebelum pencoblosan, tentu rakyat minimal butuh argumentasi yang masuk akal, sehingga sekali lagi tak ada kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan bahwa ini semua hanya untuk
kebaikan bangsa dan negara. Bahwa ini semua demi kepentingan supaya pemilu itu berjalan jujur dan damai. Ini semua dilakukan supaya ya pemilu itu berkualitas ya. Itu yang saya kira menjadi penting untuk kita tunggu beberapa hari ke depan. Oke, baik Mas Adi, kita tahan dulu dan kita akan karena kita akan jeda dulu sebentar, kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News akan segera kembali usai jeda berikut.